Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah. Kali ini saya masih akan berbicara tentang nasab Alawi ya. Berbicara tentang para habib atau para habaib dari Bani Alawi. Terkait dengan polemik nasab yang saat ini masih berlangsung panas ya. Ada satu hal yang menarik bahwa Pak Mahfud MD mengusulkan agar polemik atau sengketa nasab ini diselesaikan di pengadilan. Dan itu saran dari Pak Mahfud MD ya, sebagai seorang ahli hukum. Sebetulnya usulan ini masuk akal ya. Kenapa saya katakan masuk akal? Karena tugas atau fungsi pokok daripada badan peradilan di Indonesia terutama itu adalah memutus sengketa, memutus suatu persengketaan. Hanya persoalannya adalah apakah pengadilan yang ada di Indonesia ini berwenang untuk memeriksa perkara sengketa nasab. Mengapa di Arab Saudi yang lebih berwenang? Karena Rasulullah itu lahir dan dikuburkan di Arab Saudi kan. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Dan Rasulullah itu berdomisili tetap di Arab Saudi kan. Sehingga ahli-ahli hukum di Arab Saudi ya, yang kemungkinan diberi wewenang untuk memeriksa atau mengadili sengketa nasab Rasul ini jauh lebih memahami ya lebih mengerti terkait dengan keberadaan keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya nggak tahu persis apakah ada pengadilan di Arab yang berwenang memeriksa perkara semacam ini. Hanya saja yang saya tahu, pemerintah Arab Saudi itu atau kerajaan Arab Saudi itu terkait dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu harus didasarkan kepada tes DNA ya. Nanti berdasarkan hasil tes DNA baru pemerintah Arab Saudi mengeluarkan penetapan ya. Tidak hanya tes DNA, ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya, lebih teliti. Dan meskipun terbukti sebagai keturunan Rasulullah, mereka juga tidak diberikan hak-hak khusus atau hak-hak istimewa. Ya biasa aja gitu. Nah, kalaupun seandainya sengketa nasab ini sampai diperiksa di suatu pengadilan, ya boleh jadi di Indonesia atau boleh jadi juga di Arab Saudi, maka saya bisa memastikan bahwa sengketa ini akan dimenangkan ya, oleh kelompoknya Kiai Imaduddin Usman bin Usman Al-Bantani. Jadi Ba'alawi pasti kalah ya. Ini kalau kita mengacu kepada hukum acaranya, hukum acara peradilan ya. Mengapa saya bisa meyakini atau memastikan bahwa Ba'alawi pasti kalah? Karena Kiai Imaduddin itu sekurang-kurangnya memiliki 3 bukti yang kuat, 3 alat bukti yang kuat. Pertama, tesisnya sendiri ya, terkait dengan nasab Ba'alawi. Tesis ini didukung oleh beberapa kitab ya, yang sejaman dan bersifat eksternal. Ya, kitab abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8. Nah, dari semua kitab-kitab itu ya, ternyata nama Ubaidillah itu tidak terkonfirmasi, tidak terverifikasi ya, sebagai anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir kan itu. Tidak ada. Tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Ya, sehingga berdasarkan itu Kiai Imaduddin menyimpulkan bahwa Ba'alawi itu tidak ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah hasil tes DNA terhadap beberapa orang habaib ya. Ya. Dan beberapa orang habaib ini bisa dijadikan sampel ya, yang kemudian bisa digeneralisir untuk semua para habib ya, yang merupakan Bani Alawi. Dari hasil tes DNA beberapa orang habib itu ternyata menunjukkan itu ya, secara genetika tidak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Jangankan dengan Rasulullah ya, dengan Arabnya saja nggak ada hubungannya. Darah Arabnya nyaris tidak ada, sangat minim ya. Justru yang dominan darah bangsa lain, diantaranya bangsa Inggris ya, diantaranya itu. Nah, itu alat bukti yang kedua.
yaitu hasil daripada tes DNA. Yang ketiga adalah saksi ahli. Hari ini kita memiliki seorang saksi ahli, ya, yang ahli di bidang manuskrip kuno, ya, atau ahli filologi, ya, yaitu Dr. Menahim Ali. Nah, terkait dengan Ubaidillah ini, Menahim Ali juga sudah banyak bicara dan melakukan riset juga, mempelajari manuskrip kuno. Kesimpulannya sama, bahwa orang yang bernama Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi atau tidak terverifikasi, ya, cenderung sebagai tokoh fiktif. Jadi dengan 3 alat bukti ini, ya, yang merupakan bukti-bukti otentik, bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka dapat dipastikan bahwa Ba'alawi pasti kalah kalau melawan Imaduddin di pengadilan mana saja lah, pasti kalah, ya. Dan mereka sampai hari ini tidak mempunyai satu bukti pun yang dapat menggugurkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Imaduddin, kan gitu. Sampai hari ini tidak dapat membuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Sehingga seandainya kalau terjadi persidangan terkait dengan sengketa nasab ini, ya, dari kacamata hukum sudah pasti, ya, kelompok Ba'alawi pasti kalah, ya, pasti kalah, ya, melawan kelompoknya Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Oke, hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini semua bagian daripada proses mencerdaskan diri kita masing-masing, ya, dalam beragama, terutama dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.